Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Darmawan Prasetya, kelas D4 RPKJ NIT 0820008102. Nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang jenis paragraf. Ini profil saya. Pengertian paragraf. Jadi di sini paragraf dapat berarti kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjarak ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Biasanya sering kita sebut sebagai alinea. Definisi lain dari paragraf adalah seperti yang dikemukakan para ahli dalam bidang kebahasaan di bawah ini. Jadi, paragraf mempunyai beberapa definisi. Antara lain adalah yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Ini diungkapkan oleh Ramlan. Yang kedua, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Ini dikemukakan oleh Handayani dan kawan-kawan. Yang ketiga, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Ini dikemukakan oleh Wianto. Fungsi paragraf. Paragraf punya berbagai macam fungsi. Di antara beberapa fungsi paragraf diantaranya adalah: 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide-ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Ada beberapa jenis paragraf. Yang pertama, dikelompokkan menurut fungsinya. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat, sebagai paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Pengelompokan yang kedua berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf.
Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang berbentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Jadi ciri-ciri paragraf di sini yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf biasanya sekitar 5 ketukan. Biasanya spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dan menuliskan sebuah karya atau karangan dalam bentuk sebuah kalimat topik. Yang keempat, selain itu pada poin keempat paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau isi materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.